Saya udah yang kedua kalinya ini loh kok kena COVID. Iya. Nah, ada sedikit apa namanya pernah merasakan orang bilang anxiety ya. Iya betul. Itu tuh penyakit yang Bahaya lah. bahaya gitu dan suka Iya. panik gitu. Kalau udah panik Betul. itu tuh kadang-kadang aduh waktu saya tahu aduh saya positif nih. Panik saya kok. Panik tapi emang panik itu susah kita bendung gitu. Alhamdulillah, saya kedatangan tamu nih, sahabat saya udah lama baru ketemu ini, pasti bingung ya kenapa tiba-tiba saya menghubungi beliau gitu loh. Saya mau cerita sebenarnya ini pengalaman khusus untuk teman-teman yang sekarang lagi kena COVID. Saya udah yang kedua kalinya ini loh kok kena COVID. Iya. Nah, kok tahu? Ya kan waktu itu pernah sekali. Iya. Nah jadi ceritanya yang kedua ini kok tanggal berapa ya? Tanggal 1 itu sebelumnya sih memang ada acara sih. Ada acara saya sempat nyanyi di suatu acara gitu. Itu memang acaranya private sih. Cuma kan mungkin dari mic-nya atau apa gitu-gitu ganti-gantian. Nah, itu waktu tanggal 1 kemarin, 1 Februari gejalanya itu habis latihan sama teman-teman warna itu kok meler, hidung saya meler kok kayak keluar air gitu, kayak mau flu gitu terus. Kayak mau flu, Iya. bersin meler, awal flu ya. Nah bersin gitu kayak meler gitu, terus tenggorokan ini apa namanya gatal gitu loh. Ya. Nah sampai di rumah itu masih saya bawa santai aja kok, bawa santai aja. Nah terus tiba-tiba waduh kan ini lagi rame banget kan. Iya. Ada varian baru ini kan, varian, iya. Omikron ini. Terus wah ini nggak beres nih. Tiba-tiba saya beranikan diri untuk PCR langsung. PCR langsung. Tanggal berapa PCR? PCR-nya itu sebenarnya tanggal 1 malam juga, tanggal 1 keluar tanggal 1 itu. Iya, keluar hasilnya itu tuh tanggal 2-nya. 1 hari iya. Iya, tanggal 2-nya kan biasanya gitu bilang 24 jam itu kan murahan dikit. Hasilnya kayak apa? Nah, hasilnya. Aduh. Ini hasilnya kok. Coba nanti dikasih ke shoot. Oh ini hasilnya. Wah ini positif. Tanggal berapa sih itu? Tanggal 2 positif. Ini CT-nya 10. Ini CT-nya 10 nih. Nanti bisa dilihat. Tanggalnya ya. Tanggal 10, CT-nya 10. Nah sekarang jadi kita ngobrol ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 3 ini. Tanggal 3 malam. Iya 3. Itu juga kalau nggak salah kemarin ada keluhannya mulai hilang perasa ya? Iya, mulai hilang perasa. Tapi saran saya sih gini kok. Saya itu kan orangnya panikan banget kok. Benar. Bisa dirasakan gimana sih pada saat saya tuh ada sedikit apa namanya pernah merasakan orang bilang anxiety ya. Iya, betul. Itu tuh penyakit yang bahaya lah. Bahaya gitu dan suka Iya. panik gitu. Kalau udah panik Betul. itu tuh kadang-kadang aduh nggak bisa kendalikan diri gitu loh. Bisa dibayangkan betapa paniknya saya. Paranoid gitu loh. Ini buat teman-teman sekarang ya udah semua pasti akan merasakan itu kok. Ya. Nah, waktu saya tahu aduh saya positif nih. Panik saya kok. Panik tapi emang panik itu susah kita bendung gitu. Ya udah, saya terima dulu panik itu. Saya terima. Oke, baiklah saya panik. Saya terima panik itu, saya kemudian saya tarik nafas setelah itu lebih tenang lagi, karena kalau saya menolak panik itu tuh susah juga. Iya, karena memang betul. saya kan panik kan. Iya, betul. Jadi saya mending menikmati panik itu dulu. Saya rasa susah banget itu gini, kita bilang nggak panik, saya nggak panik, tapi perasaan kita tuh panik. Iya. Gimana sih? Ya udah, saya menikmati aja tuh panik itu kok. Saya masuk dulu ke panik itu. Tapi tetap saya langsung hubungi teman saya dokter. Iya. Teman saya dokter itu tuh udah kebetulan yang teman saya dokter yang saya hubungi ini yang dulu juga ngerawat saya waktu yang saya pertama kali kena COVID. Iya. Teman dekat, dia ahli paru-paru kok. Iya, ahli paru-paru. iya. Jadi saya telepon beliau dulu. Kemudian kasih resep. Kamu minum ini. Setelah saya minum, saya minum obatnya itu. Iya. Tadinya ini penciuman itu aman-aman aja kok. Nah terus setelah semalam itu saya minum obatnya itu tuh aku demam kok. Demam. Tapi jadi demam ya? Demam tiba-tiba demam, tapi saya tetap minum ini obat Panadol ya apa. Iya, betul. Tetap obat dokter itu harus ada. Betul. Nah tiba-tiba
saya ingat kita kan, aku pernah di podcastnya Iya. Coach Emily kan dikasih obat ini herbal ini, itu waktu itu tiba-tiba sore itu kan memang kayak penciuman saya gitu karena darah hilang gitu. Darah hilang, iya betul. Itu kalau engkau lihat, kalau menyerang ke penciuman kayak gitu hilang, itu gejalanya masuknya ke COVID Delta. Itu simptomnya Delta. Kalau simptomnya Omicron kan leher kering. Iya, karena Omicron itu kan lebih iya, gitu ya. Dan Delta tuh lumayan lebih bahaya. Jadi ingat-ingat pernah dapat ini. Pernah dapat ini kok. Makanya terus saya WA Coach Emily kan. Coach Emily main badminton. Iya. Terus langsung Coach Emily bilang, "Oke, saya berangkat ke situ. Saya datang ke situ sekarang." "Oh, tenang aja." Terus dia bilang, "Itu obatnya diminum nggak, Sar?" Nah, waktu itu kan aku inget banget Coach Engli bilang, usahakan sekarang ini kan kamu minum sekali aja sehari untuk preventif. Tapi maaf yang namanya ini ya kok ya. Iya, Maafkan lupa. saya kok. Lupa. Oh, lupa jadi ya dicuekin gitu. Nggak diminum. Dibawa pulang tapi nggak diminum. Nah terus kata Koko, coba Sar, coba masih ada nggak? Kalau nggak ada nih Koko kirimin katanya. Tapi waktu itu Koko kan langsung telepon aku kan setelah itu dia lagi, aku lagi main badminton nih, langsung telepon aku. Gimana kamu gimana sekarang? Iya kok, ini kok tiba-tiba penciuman saya hilang gitu loh. Tadinya kan aku pikir, loh kalau Omicron kan itu kayaknya nggak sampai ke situ kan, belum sampai ke situ. Simptomnya beda. Langsung Koko bilang, kamu kena Delta itu. Aku makin panik dong. Coba gini aja deh Sar, kamu coba sekarang kamu konsumsi. Coba ambil 2 butir tapi tetap aja minum obat dokter itu kan istilahnya harus karena ini kan juga obat herbal ini kan bisa disandingkan dengan obat dokter itu. Betul. Nah terus coba C2 itu ini saya nggak bohong loh kok. Saya panik. Saya coba loh kok kasih ini apa namanya ada semacam apa sih itu yang suka aku kasih di hidung itu kalau lagi pusing apa itu tuh. Aromanya tuh sangat menyengat gitu sampai ke dalam, itu tuh nggak kecium. Viking Heller gitu. Melebihi dari itu. Nah terus tiba-tiba Koko bilang itu hilang tadinya. Koko bilangnya coba Sar kamu minum 2. Ini aku belum makan, ya udah minum aja 2. Aku minum 2 gitu kan, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kok, aku udah minum obat tadi, obat dokter, nggak apa-apa diminum aja. Saya minum 2 dong kok. Tiba-tiba kok saya dikasih minyak kayu putih sama adik saya. Lalu seluruh ini ada dikit-dikit gitu. Ya Allah sampai sekarang nih ada kok. Ya. Alhamdulillah banget. Jadi tetap sebenarnya semua itu kan apa namanya kalau kita ikhtiar itu pasti ada jalan. Betul. Gitu. Pokoknya jangan panik. Karena kepanikan itu malah bisa membuat jadi buyar semuanya. Tapi memang saya kan orangnya panikan. Nggak apa-apa, kita panik, terima dulu paniknya sebentar. Setelah tenang, ya baru kita jalan. Apa yang kita mesti lakukan gitu. Terima kasih loh, Koko udah kasih ini ke aku gitu loh. Yang penting sekarang kita ini jangan panik, jangan paranoid sama COVID. Tapi tadi saya paranoid sebelumnya. Enggak. Tadi waktu Koko datang sama anaknya gitu depannya gitu. Saya pakai masker, maksudnya saya takut gitu beliau ketularan gitu. Jadi saya tutup masker. Ini masker saya masih standby. Nanti disangkanya saya jahat gitu loh, maksudnya kok Sarwana itu kena COVID tiba-tiba ada tamu gitu, tamunya nggak dilindungi. Terus saya udah semprot ini juga tadi nih, pokoknya bilang ngapain sih mesti semprot. Gue bilang, Koko jangan, itu kecium banget sekarang kok. Iya, kecium wanginya ya. Iyalah, udah. Jadi Koko bilang, jadi bukan salah saya. Jadi saya bukan berarti saya nggak peduli orang, cuma beliau yang minta saya buka. Saya menghargai tamu saya karena dia yang meminta saya untuk membuka masker. Ya sebenarnya saya juga ketemu orang COVID pasti takut, pasti khawatir. Tapi karena saya preventif tiap hari minum ini satu, dan saya udah buktikan kemana-mana saya kunjungin orang COVID, saya aman. Jadi seperti Sarwana nih, ini CT-nya lagi 10, lagi berat-beratnya, ya kan? Saya berani, bukan berani karena sombong, karena saya udah minum preventif. Jadi kita pelukan gini pun nggak ada takut apa-apa. Jadi kita ngasih tahu teman-teman bahwa jangan paranoid sama COVID.
tetap aja kita pola hidup sehat. Iya. Tetap prokes. Prokes. Apapun program pemerintah itu tetap nomor satu kita mesti vaksin. jalan. Vaksin utama. Terus kita juga konsultasi ke dokter. Iya, betul. Nah, herbal ini hanya ikut membantu. Iya. Tapi membantu memperkuat pengobatan iya. dari medis. Iya, iya. Semoga aja semua bermanfaat. Terima kasih. Jadi intinya kita bilang ke teman-teman semua, jangan takut COVID, tenangkan hati. Tenangkan hati, benar. Karena semua penyakit kalau hati kita tenang, badan kita bisa melawan. Iya. Ya, semoga cepat sembuh. Ya, udah sembuh tenang. Makin tenang nih. Bisa makan enak, bisa tidur enak, tenang, cepat sembuh. Amin. Ya, jangan lupa diminum lagi. Thank you. Ya, salam sama teman-teman. Iya. Dah. Dah.